Berikutnya akan saya bacakan CV dua pembicara. Ya, silakan ditayangkan. Ada yang pertama, Profesor Dokter Haji Sahril Pasaribu, DTMH, MSc, CTM, SPAK. Saya kira beliau ini sudah tidak asing lagi ya, sudah banyak terkenal ya. Pendidikan ya, beliau ini tahun lulus tahun 85 jadi DTMH, diploma ya, dari USU ya. Kemudian tahun 86 ya, dokter ya, juga dari USU. Tahun 87 Magister of Science dalam kedokteran tropis klinis di Universitas Mahidol ya, Thailand. Tahun 2004 lulus doktor dari USU. Spesialisasinya tahun 86 ya, dokter spesialis anak ya, dari USU. Kemudian tahun 93 ya, konsultan infeksi dan penyakit tropis ya, dari di IDAI di Kongres di Semarang. Pengalaman cukup banyak ya. Tahun 2010 dari rektor USU ya. Kemudian tahun 2015 ketua Forum Rektor Indonesia ya. Kemudian sampai sekarang dari 2015 anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Saya kira kita akan sama-sama mendengarkan topik dari Profesor Sahril, yaitu mengenai diagnosis banding demam dan ruam pada anak. Silakan Profesor Dr. Sahril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya suara saya ya. Jelas. Nah, pertama sekali terima kasih pada moderator dan panitia yang telah mengajak saya untuk sharing dalam acara pagi ini. Dan juga selamat pagi pada seluruh sejawat yang hadir pada pagi ini. Slide. Pada pagi ini saya akan membawakan makalah berjudul Febrile Illness with Skin Rashes, tapi tak jauh sama juga dengan misalnya duit yang saya banding daripada uh, ras dengan demam. Selanjutnya, apabila seorang anak menderita dengan ruam kulit, slide pertama tadi diulang kembali. Apabila seorang anak menderita demam dengan ruam kulit, orang tuanya cenderung untuk membawa anaknya ke dokter karena mereka berpikir bahwa ini pastilah suatu penyakit yang berbahaya. Banyak ruam kulit yang muncul sewaktu demam yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit infeksi. Manifestasi ruam yang disebabkan oleh penyakit infeksi sangat bervariasi, mulai dari yang ringan yang secara alami akan hilang dengan sendirinya, maupun sampai penyakit infeksi yang berat. Slide. Diagnosa ditegakkan berdasarkan adanya ruam dengan karakteristik yaitu adalah adanya makulopapular ras atau adanya eritema, vesikular, postular, nodular, petechial, dan purpuric acid. Lanjut. Nah, tabel ini menunjukkan ada beberapa macam penyakit, yaitu yang bisa demam dengan ruam. Yaitu ada penyakit yang tidak menimbulkan kematian, misalnya mulai viral exanthem sampai selulitis. Bahkan, tapi ada sebagian yang dapat mengancam jiwa, yaitu misalnya ada Staphylococcus scarlatin syndrome sampai Rocky Mountain spotted fever. Lanjut. Viral exanthem adalah satu penyakit virus, kita sebut namanya exanthema. Ini biasanya pada anak-anak 1 sampai 6 tahun, tapi bisa pada semua umur. Bisa mengenai seluruh tubuh, tapi yang paling banyak adalah pada wajah, dada, tangan, dan kaki. Penyebabnya macam-macam. Misalnya ada varicella, ada measles, ada rubella, roseola, erythema, dan lain sebagainya. Lanjut. Roseola atau namanya Roseola infantum adalah penyakit yang ringan dan sering kita temukan sehari-hari. Ini disebabkan oleh penyakit itulah human herpes virus 6 dan 7. Penyakit ini adalah dengan demam yang tiba-tiba tinggi dan hilang setelah 3 hari. Kemudian setelah hilang demam, timbul ruam morbiliform yang tidak gatal, yaitu mulai dari dada, kemudian menyebar ke leher, ke muka, kemudian ke ekstremitas dalam waktu 24 jam, dan menghilang setelah 1 sampai 2 hari. Dan biasanya tidak perlu dilakukan pengobatan. Lanjut. Parvovirus B19 menimbulkan penyakit yaitu erythema infectiosum
atau Fifth disease atau slapstick disease. Erythema infectiosum disebabkan oleh human parvovirus B19, sering pada anak sekolah umur 4 sampai 10 tahun. Manifest klinisnya ada 3 stadium, yaitu pertama adalah tidak spesifik, yaitu berupa demam, sakit kepala, batuk, malaise, dan juga pilek. Dan kemudian seminggu kemudian, maka timbul eksantem yang pertama kali adalah di wajah, yaitu yang merah, di pipi, disebut sebagai slap cheek, atau seperti wajahnya tertampar, jadi merah kelihatannya. Lanjut. Kemudian fase kedua, dimulai adalah 1-4 hari setelah timbulnya ruam di wajah, yaitu berkembang berupa ruam makulopapular di dada dan ekstremitas. Kemudian fase ketiga, lebih kurang 1-3 minggu, terutama ada di bagian ekstensor daripada ekstremitas, dan bagian yang dan tidak termasuk adalah tapak tangan dan tapak kaki. Ini biasanya gatal tapi tidak menulis komasi. Pengobatan juga tidak ada. Dan pada foto ini kita lihat adanya septic, yang ada ruam pada ekstremitas atas dan juga dada. Lanjut. Ya udah berarti habis itu laporan pasien. Coxsackie virus. Ini juga sering kita temukan. Menyebabkan penyakit adalah hand, foot, and mouth disease. HFMD tidak hanya oleh karena Coxsackie virus 16, tapi juga oleh enterovirus 71. Transmisinya adalah fekal oral dan kontak langsung dengan sekresi nasal, saliva, blister yang terjadi maupun droplet. Secara klinis, gejalanya adalah demam ringan, malaise, sakit tenggorokan diikuti dengan adanya papula vesicularis, yaitu merupakan blister. Yang terjadi bisa terjadi oral mukosa di tangan, di kaki, dan di punggung dan seluruh tubuh. Ini juga penyakitnya adalah ringan dan biasanya jarang yang berat, kecuali oleh karena enterovirus 71 bisa menimbulkan gejala meningitis ataupun encephalitis. Kemudian varicella. Varicella insert primernya pertama dari virus zoster adalah varicella. Transmisinya melalui droplet atau kontak langsung. Masa infektifnya ada 48 jam sebelum timbulnya ruam dan sampai timbulnya krusta. Gejala klinis adalah demam, menggigil, malaise, sakit kepala, sakit sendi, diikuti dengan adanya ruam dalam waktu 24-48 jam, dan yang paling menarik di sini adalah ruamnya itu dalam satu keadaan tertentu dapat kita temukan dalam segala macam bentuk ruam, mulai makula, papula, vesikular, dan bulosa. Dan pengobatannya adalah dengan acyclovir. Lanjut. Measles. Ini juga penyakit yang umum ditemukan, masa inkubasi 10-12 hari, diikuti dengan demam, batuk kering, mata merah, adanya eritem di oral mukosa yang disebut sebagai Koplik spot yang merupakan tanda potok pneumonik daripada suatu measles. Kemudian timbul ras mulai dari belakang telinga sampai ke wajah, berlanjut ke leher, ke badan, dan juga memiliki ekstremitas dalam waktu 2-3 hari. Lanjut. Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus menyebabkan penyakit infeksius mononukleosis. Penyebab lain daripada infeksi mononukleosis adalah sitomegalovirus. Penyakit ini transmisinya melalui saliva dan juga melalui cairan genital, sputum, dan darah. Gejalanya adalah demam tinggi, sakit tenggorokan, fatigue, kemudian pembekakan lymph nodes, kelenjar lymph nodes, pembekakan daripada pembesaran daripada spleen dan di hati, juga ada ruam, yaitu adalah makulopapular, muncul pertama kali di dada, kemudian ke lengan atas, ke wajah, dan dengan bawah. Diagnosa dapat didudukkan manifestasi klinis, misalnya darah, monospot test, atau antibody test Epstein-Barr virus. Juga tidak ada pengobatan, hanya simptomatik. Lanjut. Eczema herpeticum. Eczema herpeticum adalah penyakit serius, virus yang serius, yang menyebar bisa mengenai seluruh kulit, terutama itu pada anak-anak yang menderita eczema atopik, ataupun juga yang menderita dermatitis seborrheica dan psoriasis. Penyebabnya adalah herpes simplex virus 1, yang dimulai dengan adanya herpes labialis, kemudian menyebar ke wajah dan bagian tubuh yang lainnya. Eczema herpeticum, ruamnya berupa suatu blister kecil, yaitu vesikel yang terjadi pada kulit yang normal maupun pada area yang adanya eksema, yang menyebabkan rasa sakit dan rasa seperti tertusuk-tusuk. Lanjut.
Eksema herpeticum balik lagi bentar. Slide sebelumnya. Ya, lanjut. Sorry, lanjut. 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 Ya. Setelah 17 mundur lagi. Mundur lagi. Iya. Setelah 70 hari, blister ini semakin banyak dan menjadi seluruh tubuh dan wajah. Setelah 1-2 minggu, blisternya akan pecah dan menjadi kering. Kemudian akan komplit sembuh setelah 2-6 minggu. Gejala lain yaitu adalah misalnya demam tinggi, pembengkakan kelenjar limf, sakit kepala, malese, kemudian rasa gatal pada mata. Diagnosa dasar klinis dengan kultur virus, PCR, dan sang smear. Pengobatan adalah dengan acyclovir. Lanjut. Scarlet fever. Ini adalah infeksi akut yang disebabkan oleh karena grup A Streptococcus. Transmisinya droplet, masa inkubasi 2-4 hari, sering pada anak umur 5-15 tahun. Gejalanya adalah demam, sertai dengan kadang-kadang menggigil, sakit tenggorokan, sulitan menelan, pembengkakan kelenjar leher, mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, sakit seluruh tubuh, dan timbul ruam, ya, scarlatiniform, yaitu merupakan satu ruam yang menyertai tersengat matahari dan terlihat seperti kertas pasir dengan wajah yang merah. Lanjut. Wajah terlihat merah di awal-awal penyakit. Tidak terlihat merah dan tidak rata ditutupi oleh satu selaput putih yang kita kenal dengan adalah white strawberry tongue. Nah, tak lama kemudian terjadi skomasi daripada selaput putih ini dan terlihat lidahnya yang merah yang kita sebut sebagai adalah red strawberry tongue. Pengobatan adalah antibiotika seperti penisilin dan amoxicillin. Kalau ada yang alergi penisilin, dapat diberikan clindamycin, azitromisin, dan clarithromycin. Lanjut. Lanjut. Lanjut setelah ini. Lagi. Ya. Lyme disease adalah infeksi oleh karena Borrelia yang menyebar akibat digigit oleh kutu rusa atau nama lainnya adalah kutu kaki hitam. Biasanya ada di hutan-hutan di Amerika. Gejalanya adalah ada 3 stadium. Yang pertama adalah terjadi 3-10 hari setelah digigit oleh kutu, seperti demam, sakit kepala, kemudian kelelahan, gangguan sendi, kemudian adanya suatu ruam erythema marginatum di daerah daripada gigitan kutu. Seperti dalam gambar terlihat bahwa yang gambar yang sebelah kanan atas, kita melihat adanya satu ruam yang namanya ada marginatum dengan pinggirnya yang tidak rata dan di tengahnya itu ada merah dan sempitnya itu ada putih. Ada putih. Kemudian masuk stadium 2, yaitu kita lihat terjadi 3-10 minggu setelah digigit oleh kutu. Dan ini menjangan jadi lebih serius. Lanjut. Lanjut. Ya. Dan ini kita lihat gejalanya adalah ruam semakin banyak di seluruh tubuh dan kekakuan kuduk, muscle weakness di wajah, jantung irregular, dan pada masuk dalam stadium ketiga, yaitu ada dengan simptom ditemukan adalah artritis sendi besar, misalnya terutama pada lutut, kemudian swelling dan juga kekakuan yang tidak waktu yang lama atau kadang hilang timbul. Dan berlangsung yaitu adalah dimulai 2-12 bulan setelah digigit kutu. Diagnosa dengan klinis pernah digigit kutu dan juga kena ELISA, misalnya ELISA, Western blot, dan PCR. Pengobatan adalah dengan oral antibiotik selama 10-14 hari. Lanjut. Erythema multiforme adalah suatu penyakit imun mediated hypersensitivity yang mengenai kulit dan membrana mukosa. Secara klinis ditandai dengan adanya ruam yang makular, papular, bulus, dan lesi yang urticating. Distribusinya pertama adalah pada ekstremitas, menyebar ke perut, dada, punggung, dan wajah, dan juga permukaan mukosa, termasuk dalam mata, mulut, dan genital. Gejala lainnya adalah
demam tinggi, kemudian sakit kepala, sakit seluruh tubuh, Malaysia, dan lesinya ini akan timbul 48 jam ke 7 jam setelah demam dan akan hilang setelah 7 sampai 21 hari. Penyebab multifaktorial, termasuk infeksi, di mana 90% adalah viral, bakteri, atau jamur. Juga karena obat-obatan atau penyakit autoimun disease pada malignansi, juga bisa akibat imunisasi BCG, polio, dan DPT. Juga bisa terjadi karena paparan daripada radiasi, kontak dermatitis, sarkoidosis, dan juga menstruasi. Lanjut. Diagnosa digantung pada anamnesis, juga klinis, pemeriksaan darah, SR, PCR, chest X-ray, dan skin biopsi. Tidak ada obat yang spesifik, karena ini akan sembuh sendiri. Lanjut. Hennos Conlen purpura. Hennos Conlen purpura adalah satu keadaan di mana terjadi inflamasi dapat pembuluh darah kecil di kulit, di sendi, di ginjal, dan juga di usus. Penyebabnya belum diketahui, tapi kemungkinan ditrigger oleh adanya infeksi virus. Sering pada anak usia 2-10 tahun. Lesinya terjadi pertama kali adalah pada kaki bagian bawah. Yang berupa bentuknya adalah purpura. Yang ini disertai dengan gejala demam ringan, sakit kepala, sakit sendi, gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, sakit perut, diare, konstipasi maupun BAB-nya berdarah. Pengobatan suportif dan simptomatik seperti bed rest, hidrasi, nutrisi, balance elektrolit, kemudian NSAID, yaitu ibuprofen ataupun acetaminophen. Lanjut. Cellulitis erysipelas. Ini juga sering kita temukan. Cellulitis erysipelas adalah penyakit infeksi bakteri. Bisa menyerang seluruh tubuh, tapi yang paling sering adalah pada kaki. Erysipelas adalah penyakit infeksi superficial, yaitu infeksi superficial, yaitu mengenai epidermis. Dan sedangkan selulitis adalah lebih dalam sampai ke dermis. Penyebab adalah Streptococcus pyogenes dan Staphylococcus aureus. Gejala demam tinggi, kadang-kadang bisa menggigil. Kemudian kita lihat bahwa daerah lesinya menjadi sakit, bengkak, batas tegas, panas, merah, dan kadang-kadang bisa timbul blister. Diagnosa dengan penampakan yang kita lihat dan juga gejala. Pengobatan dengan penisilin, erythromycin, hidroxycillin, penicillin, cephalosporin. Lanjut. Staphylococcus skin syndrome disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Secara umum, penyakit ini adalah dimulai dengan adanya kemerahan pada kulit ataupun demam, diikuti dengan adanya blister yang kemudian gampang pecah dan menyebabkan kulit menjadi lembab. Gejala lain adalah kelelahan, dehidrasi, hilangnya selera makan, dan ruam di sekitar daerah area terinfeksi terlihat merah dan sakit kalau disentuh. Dimulai daerahnya dan mulai pada lipat paha, kemudian ketiak, leher, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Setelah timbulnya ruam, timbullah blister yang mengandung cairan. Kemudian kulit luar daripada yang blister ini akan mudah pecah apabila hanya disentuh dengan digaruk atau digores. Lanjut. Diagnosa kita tetapkan dengan anamnesis, dan pemeriksaan fisik, dan melihat lesinya, dan juga ada ruam yang merah. Pengobatan antibiotika, dan juga painkiller, infus, kompres, ras dengan NaCl, dan setelah pengobatan biasanya mulai perubahan terjadi setelah 24 jam, dan secara umum penderita akan sembuh setelah 5-7 hari pengobatan. Lanjut. Meningococcal disease atau Neisseria meningitidis. Ini disebabkan oleh Neisseria meningitidis menyebabkan meningitis atau penyakit darah yang berat serta komplikasi yang serius. Yang khas di sini adalah yaitu adanya terjadi pada meningitis dan septicemia. Dapat berupa sebentuk pinprick spot seperti gambar di atas, ada bintik-bintik petechial, gambar di atas, ada bruise-like areas, yaitu daerah seperti adanya merah dan kebiruan, yaitu seperti adanya memar. Kemudian yang ketiga itu adalah blotchy skin, yaitu mana ruamnya terlihat merah, putih, dan coklat. Gejala lainnya adalah demam tinggi, sakit kepala, kekakuan pada leher, bahu, punggung, fotofobia, letargi,
mual, dan muntah. Pengobatan dengan empiric terapi dengan spektrobosofosforin, yaitu adalah sepotassium dan diakson. Lanjut, toxic shock syndrome. Ini penyakit yang jarang tapi mengancam jiwa. Disebabkan oleh berbagai macam strain bakteri yang menghasilkan toksin. Umumnya, TSS disebabkan oleh karena Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Simptomnya, gejalanya adalah high fever, demam tinggi, bisa menggigil, sakit badan, gejala seperti flu, mual, muntah, diare, pusing, hipotensi, kemudian juga kerongkongannya merah dan konjungtivitis, dan kulitnya sudah terkelupas, terutama yaitu adalah di telapak tangan dan telapak kaki. Ruamnya adalah sama-sama seperti yaitu adalah tersengat matahari. Bisa terjadi beberapa jam setelah timbulnya gejala yang lain. Yang meliputi seluruh tubuh, terutama adalah telapak tangan dan telapak kaki. Dan ras ini merah, dan biasanya pada orang yang kulitnya gelap agak sulit terlihat. Lanjut. Diagnosa berdasarkan adalah gejala, dari pemeriksaan blood, pemeriksaan urin, tissue culture, dan juga dialisi. Pengobatan antibiotika, imunoglobulin, oksigen, cairan, obat-obatan, dialisis, dan kalau perlu ada tindakan surgery. Lanjut. Stevens-Johnson syndrome dan toxic epidermal necrolysis. Stevens-Johnson syndrome adalah penyakit yang jarang, tapi serius mengenai kulit dan mukosa membran. Biasanya mukosa terinfeksi akibat obat-obatan yang dimulai dengan gejala yaitu adalah penyakit seperti flu, diikuti dengan adanya ruam yang menyebar adanya blister. Bagian atas daripada kulit akan gampang terlepas dan kemudian akan sembuh setelah beberapa hari. Tetapi bentuk yang berat adalah yang disebut namanya adalah toxic epidermal necrolysis. Apabila mengenai lebih dari 30% kulit dan juga mukosa membran. Lanjut. Sebelumnya. Ya. Obat-obatan yang pada SJS ini adalah obat-obat anti-gout seperti allopurinol, juga obat-obat mengobati kejang dan penyakit-penyakit mental seperti antikonvulsan dan antipsikotik, juga antibakterial sulfonamid, juga pain reliever seperti acetaminophen ataupun ibuprofen. Pengobatan daripada SJS yang penting adalah harus masuk di rumah sakit, dan juga yang pertama sekali yang penting adalah stop obat yang menyebabkan penyakit ini. Kemudian supportive care, yaitu dengan pemberian cairan, nutrisi, perawatan lesi, dan juga perawatan pada mata. Obat-obatan yang perlu diberikan itu adalah memberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit, juga mengurangi inflamasi pada mata dan mukosa membran, kemudian antibiotika untuk mengkontrol infeksi, dan kalau perlu kasih minum globulin, siklosporin, dan etanercept. Lanjut. Kawasaki disease atau cutaneous lymphocyte syndrome, topik kita pada hari ini. Saya tidak akan bercerita mengenai penyakitnya. Nah, saya rasa nanti Prof. Najib lebih banyak akan bercerita mengenai ini. Saya menceritakan bahwa ini adalah satu penyakit, adanya satu pembengkakan atau inflamasi pada dinding daripada pembuluh darah kecil dan sedang yang mensuplai darah ke seluruh tubuh. Penyebabnya belum jelas, tapi kemungkinan ada faktor daripada gen daripada orang tuanya. Kita lihat lanjut. Ya, gejala Kawasaki disease adalah demam 505 hari atau lebih, serta dengan 4 daripada gejala di bawah ini. Salah satunya adalah ruam morbili, yaitu di seluruh tubuh, juga pada daerah genital, dan menyebar ke wajah, gatal, dan hilang dalam 1 minggu. Kemudian ada pembengkakan daripada kelenjar nif di air leher, kemudian mata menjadi merah tapi tidak ada sekret, kemudian bibirnya merah, kering, pecah-pecah, dan lidahnya merah, kita sebut strawberry tongue. Kemudian pembengkakan daripada kulit, terutama dari telapak kaki dan telapak tangan. Dan kemudian juga di jari-jarinya. Lanjut. Selanjutnya adalah drug reaction with eosinophilia and systemic syndrome atau DRESS. Juga dikenal dengan namanya adalah drug induced hypersensitivity syndrome. Manifestasi yang paling banyak adalah dalam bentuk ruam morbili, yaitu dengan demam, dan terlibatnya organ-organ visceral, di mana yaitu adalah, dan terlibat misalnya yang paling banyak adalah sistem limpatik, hematologi, hepatik, disertai dengan manifestasi di renal, pulmonari, dan jantung, juga disfungsi daripada neurologi,
gastrointestinal, ataupun endokrin. Antikonvulsan seperti phenytoin, carbamazepin, dan phenobarbital, dan sulfonamid, seperti misalnya dapsone dan sulfasalazin, merupakan penyebab utama daripada penyakit ini. Dan yang paling utama adalah carbamazepin. Lanjut. Pengobatan adalah adekuat suportif terapi untuk menstabilkan hemodinamik, antibiotik mengurangi demam, kemudian pakai topikal steroid untuk menurunkan gejala daripada di kulit. Antibiotik harus dihentikan. Sedangkan sistemik kortikosteroid adalah gold standar daripada pengobatan DRES. Lanjut. Nah, ini adalah penyakit rheumatic fever juga. Saya tidak banyak cerita karena ini bagian daripada kardiologi sebetulnya. Saya ingin menunjukkan bahwa di sini yang paling penting adanya simptomnya itu ada ruamnya, erythema ginatum yang namanya red jagged rash. Ini sangat spesifik dan biasanya tidak sakit dan tidak gatal, yaitu merupakan ruam yang bentuknya reguler, ya reguler, dan gejala lain adalah pembengkakan pada sendi, stoma lutut, ankle, siku, kemudian ada kuret, nodul, dan lain sebagainya. Lanjut. Dan yang terakhir adalah Rocky Mountain Spotted Fever. Rocky Mountain Spotted Fever adalah penyakit serius yang terjadi akibat digigit oleh kutu. Memang kutu ini jahat betul katanya. Jadi kutu ini juga kan penyakit karena pada kutu itu ada bakteri namanya Rickettsia rickettsii. Gejalanya dimulai 2 hari sampai 2 minggu setelah digigit kutu. Dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, hilang nafsu makan, sakit sendi, sakitnya otot-otot, mual, muntah, sakit perut dan sakit lambung dan juga fotofobia. Ruam dimulai 2-4 hari setelah timbulnya demam berupa makula yang kecil-kecil, datar, itu baik di telapak tangan, telapak kaki, di ankle maupun di wrist ya, menyebar pada seluruh tubuh. Rasnya terlihat seperti ada ras yang becak-becak merah ya, becak-becak merah, dan kadang-kadang seperti petechial, yaitu pinpoint. Diagnosa adalah secara fisikal ada digigit kutu atau tidak, ada gejala dan pemeriksaan darah dan juga skin test. Pengobatan dengan antibiotika, doxycycline ada drug of choice untuk penyakit ini diberikan selama 7 sampai 10 hari. Lanjut. Dan akhirnya sampai kita pada penghujung makalah ini, yaitu demam yang dihubungkan dengan ruam adalah penyakit yang banyak ditemukan di praktek dokter maupun datang ke rumah sakit. Penyebabnya banyak sekali. Dan sebagian besar adalah ringan dan sembuh sendiri. Akan tetapi, sebagian kecil akan menjadi berat dan mengancam jiwa atau menjadi penularan yang berat. Diagnosa banding pada demam dan ras sangat luas. Karena lebih dari 50 penyakit ruam dan demam ini diketahui bisa disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Maka oleh karena itu diperlukan pengetahuan kita yang lebih luas mengenai berbagai macam penyakit. Tetapi dengan pendekatan yang sistemik dan juga akan menolong kita untuk menegak diagnosa dengan cepat dan memberikan treatment dengan cepat dan juga kemungkinan bisa memberikan tindakan pencegahan kalau diperlukan. Dengan adanya pemeriksaan fisik yang baik dan juga ada anamnesa yang baik serta petunjuk epidemiologi, maka ini sangat penting untuk mendiagnosa daripada penyakit ruam dan ras. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.